Saudara, saya sudah bersama dengan Adita Irawati, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Mbak Adita, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Mbak Adita, kalau kita lihat pada awal Februari ini, polemik gas 3 kg bersubsidi betul-betul menjadi sorotan publik, bahkan hingga memunculkan kemarahan di tengah masyarakat, dan akhirnya Presiden Prabowo Subianto turun tangan, Mbak. Apa yang sebenarnya menjadi concern dari Presiden Prabowo Subianto sampai akhirnya kembali mengizinkan para pengecer dan warung kelontong ini berjualan gas 3 kg lagi? Ya, pertama mungkin kita harus pahami dulu ya bahwa tata niaga LPG 3 kg ini itu ada aturannya ya. Ini kan kebutuhan yang memang disiapkan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kelas tertentu. Jadi mengapa demikian? Karena LPG 3 kg ini ada unsur subsidi ya, ada unsur bantuan negara dalam rangka melindungi masyarakat kecil. Nah, dari sisi pemerintah sendiri, kami tentu berharap subsidi ini tepat sasaran. Jadi substansinya itu sebenarnya tujuannya baik. Niatnya baik. Niatnya baik ya, perlindungan kepada masyarakat. Tapi kita harus akui di tataran teknis pelaksanaan memang ada hal-hal yang perlu disesuaikan. Ya. Dan Presiden melihat bahwa perlu dilihat lagi karena jangan sampai menyulitkan masyarakat. Beliau selalu dalam setiap kesempatan kan menyampaikan semua peraturan, semua kebijakan, program jangan pernah menyulitkan masyarakat. Nah, itu yang beliau lihat sehingga dengan adanya dinamika di lapangan, beliau kemudian memutuskan untuk pengecer boleh menjual lagi, tapi dengan catatan mereka juga harus bisa naik kelas menjadi subpangkalan atau pangkalan dengan syarat-syarat tertentu yang sudah diatur oleh Pertamina Patraniaga ya. Dan akhirnya itu juga yang membuat Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke istana bersama dengan Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala untuk kemudian membahas hal ini. Ya, kalau kita lihat setelah pertemuan itu kan Pak Menteri ESDM menyampaikan ya kepada media juga apa yang menjadi arahan Pak Presiden. Ya, kalau kita lihat dari situ rasanya memang ada arahan-arahan yang beliau sampaikan. Apakah kemudian ada teguran yang mungkin disampaikan oleh Pak Prabowo kepada Menteri SDM Pak Bahlil? Saya rasa itu sebenarnya semua ini kan demi masyarakat bisa mendapatkan kemudahan dalam tadi sekali lagi mendapatkan pasokan gas. Karena setelah Presiden Prabowo Subianto menetapkan pengecer dan warung kelontong ini boleh lagi berjualan gas 3 kg, perspektifnya agak bergeser sedikit Mbak Adita. Karena ada kesan, apalagi diperkuat oleh pernyataan Wakil Ketua DPR yang sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menyebut bahwa Presiden tidak tahu terkait dengan implementasi ataupun rencana pelaksanaan dari kebijakan tata kelola jual beli gas 3 kg ini yang dijalankan oleh Kementerian SDM. Yang jelas begini, bahwa Presiden selalu ingin kebijakan yang dikeluarkan pemerintah termasuk lewat kementerian dan para pembantunya itu berpihak pada rakyat, itu yang paling penting. Tapi ketika kita bicara teknis, ya Presiden ini pasti tidak mungkin bisa melihat secara detail satu-satu ya. Mengapa ada yang namanya menteri kan untuk membantu beliau menindaklanjuti hal yang teknis. Ada pernyataan menarik bahwa Presiden Prabowo Subianto mengatakan setelah 100 hari kepemimpinannya, jika ada bawahannya atau menterinya yang kemudian tidak mau bekerja dengan baik dan tidak memprioritaskan rakyat, ini akan disingkirkan. Apakah ini sindiran kepada Menteri SDM yang mungkin saja direshuffle oleh Pak Prabowo? Yang jelas, bagaimana Presiden memilih para pembantunya, itu prerogatifnya Presiden. Saya kembalikan ke situ aja. Apakah kemudian istana atau pemerintah dapat memastikan dalam beberapa waktu ke depan publik ini akan dapat membeli gas 3 kg seperti dulu dengan mudah? Baik, untuk saat ini kita berharap para pengecer ini tetap bisa berjualan, tetapi mereka terdata. Mengapa harus terdata? Ini agar pemerintah juga bisa lebih mudah begitu melihat penerapan dari tata niaga LPG 3 kg yang bersubsidi ini tepat sasaran. Jadi bisa didata penjualannya berapa, harga yang dikenakan kepada konsumen berapa, lalu siapa yang membeli. Nah, ini akan ada transisi sebenarnya, saya berikan istilahnya begitu ya. Dari 1 Februari diberikan waktu kira-kira 1 bulan. Untuk para pengecer bisa berubah statusnya menjadi pangkalan atau subpangkalan dengan memenuhi ketentuan yang memang sudah ditetapkan. Yang menarik dibahas juga membahas soal pengecer yang kemudian secara otomatis berdasarkan pernyataan dari Menteri SDM dan juga Dirut Pertamina akan berubah statusnya dari pengecer ke subpangkalan tanpa perlu mendaftar.
Tetapi di sisi lain ada kebingungan-kebingungan ketika tidak mendaftar, bagaimana kemudian para pengecer yang berubah menjadi subpangkalan ini mendata para pembeli mereka sehingga betul-betul gas 3 kg bersubsidi ini dibeli oleh orang-orang yang memang membutuhkan. Bagaimana kemudian mekanismenya? Untuk yang di awal, karena bisa jadi kemarin itu kita membutuhkan pasokannya ada dulu. Ya, jadi barangnya ada dulu supaya masyarakat kebutuhannya bisa kita penuhi. Bahwasanya secara paralel sambil berjalan itu dilakukan pendataan. Artinya akan ada pendaftaran yang kemudian harus dilakukan oleh para pengecer yang berubah jadi subpangkalan ini secara mandiri, Mbak? Ya, betul. Dan itu juga yang sudah dikonfirmasi oleh pihak Pertamina ya, dan juga oleh Kementerian ESDM. Jadi yang penting ini nanti dikawal prosesnya. Apakah kemudian akan ada literasi? Karena kita tahu bahwa tidak sedikit para pengecer ini yang notabene-nya adalah orang tua, tetapi basis untuk kemudian mendata adalah melalui aplikasi. Apakah ada literasi yang kemudian akan diberikan, baik itu oleh pemerintah atau mungkin Pertamina, untuk betul-betul memastikan orang tua ini yang kemudian menjadi pengecer tidak kebingungan, Mbak, dalam menjalankan aturan tersebut? Ya, kami memang mendorong demikian ya. Harus ada literasi, edukasi juga, dan bahkan mungkin ada pendampingan ya. Karena kita lihat kan pihak operator itu juga punya tangan-tangan sampai ke daerah. Jadi memang sebaiknya selain kita mengandalkan platform digital, yang itu untuk kalangan tertentu mungkin mereka sudah bisa mengikuti, literasinya sudah cukup. Jika belum ya tentu harus ada pendampingan dan tadi alternatif pendaftaran tadi mungkin perlu disiapkan oleh operator. Termasuk juga adanya petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis terkait dengan mekanisme pengawasan, Mbak. Betul sekali, itu juga perlu dilakukan karena kembali lagi tujuan baik ya, kemudian kebijakan juga sudah diterbitkan, tapi yang paling penting memang implementasi. Betul. Dan pengawasannya. Saudara, saya sudah bersama dengan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Bapak Trubus Rahardiansyah. Pak Trubus, terima kasih untuk waktunya, Pak. Sama-sama. Pak Trubus, kita tahu bahwa pada awal Februari Kementerian SDM ini melahirkan kebijakan yang kemudian menuai polemik di tengah publik terkait dengan tata kelola gas 3 kg bersubsidi, Pak. Apakah kemudian kebijakan atau ketegasan yang diambil oleh Presiden Prabowo ini sudah cukup untuk kemudian menuntaskan dan menyelesaikan persoalan gas 3 kg ini, Pak? Iya, kalau dari sisi kebijakan publik belum cukup, Mas. Karena perlu ada semacam kebijakan regulasi atau payung hukum mengatur mengenai keberadaan perubahan atau mitigasi dari pengecer menjadi agen. Itu kan juga harus ada semacam ketentuan atau aturan main yang jelas terkait dengan hak-hak dan kewajiban daripada agen. Yang dua tentu ada diperlukan satu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan atau juknis dan juklak ya, dalam hal bagaimana kemudian distribusi itu disampaikan, aslinya distribusi gas melon itu sampai kepada konsumen melalui proses yang dilalui dari agen kepada subagen. Gas itu merupakan kebutuhan dasar, sehingga di mana masyarakat sudah banyak yang dengan ketiadaan gas atau pembatasan itu mendapat mereka ada yang tidak bisa beraktivitas mencari mata pencarian, misalnya mereka yang kerja di warteg, mereka pedagang ini mie ayam, nasi goreng, itu ada yang sampai 3 hari 4 hari terpaksa tidak jualan. Saya ingin bahas apa yang cukup menarik, bahwa tadi ada efek domino yang disampaikan oleh Pak Trubus terkait dengan tata kelola gas 3 kg bersubsidi yang diimplementasikan oleh Kementerian SDM. Artinya Kementerian SDM ini luput untuk memitigasi hal itu, Pak. Karena yang terbaru juga nampaknya Presiden tidak tahu soal kebijakan ini. Iya, ini kan pertama dari sisi kebijakan publik ada persoalan koordinasi. Minimnya koordinasi dalam bahasa kebijakan namanya kolaborasi, sinergitas harusnya yang diwujudkan, di mana Kementerian SDM itu tidak saja berkoordinasi dengan Presiden dalam hal ini melaporkan lah, karena bagaimana Menteri itu adalah pembantu Presiden sesuai Undang-Undang Dasar 45, tetapi karena menyangkut hajat hidup orang banyak, tentu SDM harus juga konsultasi kepada DPR sebagai mitra dalam hal ini untuk membantu mencarikan skema-skema tentang istilahnya mencegah kebocoran daripada distribusi gas 3 kg yang selama ini memang di lapangan itu banyak sekali terjadi penyimpangan. Pemisahan selama ini kan konteksnya dalam rangka untuk mempermudah kebijakan, tetapi implementasi kebijakan, tetapi dalam realitas masyarakatnya ya sulit membedakan mereka yang menengah, mereka yang
yang kategori miskin. Gitu. Kan kemarin memang perencanaan yang lemah, yang tidak matang gitu ya, menyebabkan kemudian terburu-buru dan tercenderung koersif, jadi akhirnya mengakibatkan kebijakan itu mendapatkan resistensi di masyarakat dan memberatkan masyarakat pada akhirnya. Artinya ini juga apakah pemerintah perlu untuk kemudian merevisi aturan Pak, khususnya terkait dengan Perpres nomor 104 tahun 2007, karena di situ kan dijelaskan bahwa distribusi gas bersubsidi ini dapat digunakan oleh rumah tangga dan pelaku UMKM, tetapi sifatnya bias Pak, walaupun ada aturannya dalam peraturan kementerian. Iya, ini revisi terhadap peraturan itu memang karena itu sudah lama sebenarnya harus disesuaikan ketika pemerintah sudah dalam tanda petik berniat untuk membuat kebijakan terkait dengan penataan distribusi gas 3 kilo itu, harusnya itu direvisi dulu, termasuk di dalamnya Permen SDM itu yang 37 juga harus direvisi atau disesuaikan lagi. Pemerintah harus membuat satu klausul atau perlindungan khusus terhadap kategori UMKM. Kategori adalah mereka pedagang kecil, nasi goreng, pedagang ayam, warteg itu semuanya harus dilindungi. Artinya mereka mendapatkan gas 3 kilo tapi tidak sama dengan konsumen, Mas. Mereka mungkin dibiasakan untuk yang lebih murah lagi. Artinya pemerintah perlu mensubsidi lebih besar lagi. Ini kenapa? Karena itu bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan pemerintah untuk percepatan pertumbuhan ekonomi untuk target 8% itu. Direktur Utama Pertamina sudah menyebutkan Pak, 370.000 pengecer yang kemudian terdaftar di aplikasi Pertamina ini secara otomatis berubah statusnya menjadi subpangkalan. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan, bagaimana kemudian subpangkalan ini betul-betul siap untuk kemudian memastikan pembeli ini tepat sasaran? Apa yang kemudian perlu diperbaiki? Tentu yang paling penting adalah bagaimana kemudian sub-sub agen itu diberikan pemahaman kan, literasi yang ditanggung, atau istilah bahasa kerennya itu ada advokasi, Mas. Jadi pendampingan dari pihak Pertamina maupun dari pihak pemerintah lah ya, kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengadvokasi kepada agen-agen, dan sekaligus yang penting adalah pengawasan di situ. Karena kalau tanpa pengawasan yang ketat nanti ujungnya liar lagi, akan ini lagi gitu ya, akan terjadi penyimpangan-penyimpangan lagi.